Teteh, kalau aku pas berhubungan dengan suami, ya, ada rasa benci. Ingat yang dulu-dulu, aku pernah dihianati, Teh. Berdosakah aku, Teh? Masya Allah. Ini pertanyaan dari seorang wanita, namanya dari Kakak Haryati. Ya, baik. Begini Kakak Haryati. Dalam hidup itu adalah darul balai. Hidup itu ya memang darul balai, tempatnya ujian. Apalagi kita yang sudah melakukan rumah tangga, ujiannya itu akan semakin besar Allah berikan kepada kita. Kenapa akan semakin besar? Karena Masya Allah tabarakallah, jika kita menikah maka separuh agama kita akan sempurna. Berarti ini menunjukkan nanti separuh agama sempurna, ya maka harus sesuai dengan ya pahalanya semakin besar, ya rintangannya pun harus semakin besar sesuai dengan pahala apa yang akan kita dapat. Makanya siapa sih di dalam rumah tangga yang tidak pernah cocok? Siapa di dalam rumah tangga yang selalu sama pendapat? Tidak, pasti akan ada perbedaan pendapat. Dengan hal yang sedikit perbedaan pendapat aja, kalau hatinya kita tidak dingin, itu bisa mengakibatkan suatu percekcokan ya, seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan ada suatu masalah dikarenakan ujian tersebut kan, tidak sedikit akhirnya kita berujung melakukan suatu kesalahan. Karena kita mendapati suatu masalah, terkadang kita berujung melakukan suatu kesalahan. Kemudian hati kita jengkel. Wajar tidak? Wajar. Kenapa wajar? Karena begitulah. Hati manusia itu tidak pernah tetap. Hati manusia itu mudah sekali berubah. Yang paling yang mudah sekali berubah itu adalah hati. Bahkan hati dalam 1 detik aja bisa 40 kali rubahan hati kita itu. Makanya Allah memberikan doa kepada kita, ya muqallibal qulubi sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Nah, ketika kakak mendapatkan permasalahan itu, mungkin saja kakak Haryati itu berada hatinya dalam kondisi lemah keimanan kita, sehingga berbekas rasa kejengkelannya itu di dalam hati kita. Mungkin saja, mungkin karena kondisi hati atau keimanan kita itu sedang lemah. Lantas yang kakak Haryati tanyakan, atau gimana teh ketika aku ibadah tuh masih ada sedikit menyimpan rasa mangkal jengkel dalam hati. Begini kakak Haryati ya, apakah aku berdosa katanya ya, yang ditanyakan kakak Haryati. Begini kak Haryati, teteh ingat ya akan suatu hadis dari baginda Nabi Muhammad SAW, innallaha tajawaza an ummati man haddasat bihi anfusaha ma lam ta'mal au tatakallam. Jadi kalau misalkan sungguh Allah itu telah memaafkan bisikan hati yang berada di dalam umatku selama itu belum dilakukan atau itu belum diucapkan oleh umatku. Jadi begitu kakak, insya Allah. Tetapi meskipun kakak sudah mendengar hadis ini, bukan berarti kakak itu mendiamkan rasa jengkel itu terus-menerus berada di dalam hati kita. Karena kalau kakak tidak berikhtiar untuk berubah, kakak tidak berusaha untuk berubah, karena kalau kakak mendiamkan terus rasa jengkel itu berada di dalam hati kita, teteh khawatir. Khawatir rasa jengkel itu nanti membekas ke dalam hati, nanti berubah menjadi termasuk salah satu penyakit hati kita. Itu yang bahayanya. Ketika sudah merasuk ke dalam penyakit hati kita, itu nanti biasanya akan melakukan keburukan-keburukan yang lain. Karena ditanam rasa jengkelnya itu, suatu saat takutnya nanti kakak khawatir mengeluarkan ucapan-ucapan kejengkelannya itu kakak lontarkan lagi di depan suami kakak. Masih belum puas dengan ucapan, bisa saja nanti kakak lakukan dengan suatu perbuatan-perbuatan melampiaskan rasa kejengkelannya itu di depan suami kita. Akhirnya nanti bagaimana? Akhirnya nanti kakak cekcok lagi, berantem lagi, semakin mengurangi harmonis ya dalam rumah tangganya. Ayo, emang
Kakak mau mengharapkan yang lebih dari suatu keberanteman ini? Kan kita nggak mau. Kan kita pengennya lebih harmonis. Nah, yang kedua yang lebih rugi itu siapa? Yang lebih rugi itu kakak. Kalau kakak berpikir pandangan kacamata kakak yang berdosa atau yang salah itu adalah suami kakak, ini menurut kacamata kakak ya. Karena teteh tidak tahu, sebetulnya kita harus berbijaksana gitu ya. Ini kalau misalkan menurut pandangan kakak semata-mata yang salah atau yang berdosanya itu adalah suami kita. Ya, untuk suami itu bisa saja kalau sang suaminya itu sudah benar-benar bertaubat kepada Allah, jika itu adalah yang seperti kakak kata adalah suatu dosa, ya Allah, aku telah melakukan kesalahan, aku berdosa ya Allah. Kalau suami kita bisa bertobat kepada Allah, tidak sulit bagi Allah untuk memaafkan suami kita. Kemudian suami kita itu juga sudah meminta maaf kepada kita sebagai selaku istri jika pernah melukai hati istrinya, meminta maaf kepada istrinya, dan kita sudah berucap kepada suami kita, iya aku maafkan kamu. Bagi sang suami udah beres. Bagi sang suami udah beres, udah bamblas itu hatinya karena sudah meminta maaf kepada Allah dan kepada kita selaku istrinya. Tapi kita kan tadi udah memaafkan suami kita, tapi kita masih tetap aja menyimpan rasa jengkelnya itu. Yang rugi siapa? Yang rugi ya kita. Ya karena kenapa rugi? Yang pertama itu bisa merusak hati kita, menjadi hati kita buruk. Yang keduanya, kalau kita terus jengkel, kita terus difikirkan permasalahan itu, khawatirnya teteh berpikir khawatirnya nanti kakak sedikit stres, nanti kakak sedikit depresi. Stres depresi itu bisa mengakibatkan ke segala berbagai penyakit yang berada di dalam tubuh kita. Ya, kan kakak gak mau mengharapkan kita sakit, pengennya kita sehat. Stres depresi itu bisa mengakibatkan ke berbagai penyakit. Dari awal mulanya itu bisa aja karena kakak kan terus berfokus pikiran itu. Jadi meskipun seperti itu kakak, lebih baik kita belajar sedikit-sedikit lebih menenangkan hati kita. Ya, berusaha sedikit-sedikit memaafkan kesalahan-kesalahan apa yang pernah dilakukan oleh suami kita. Namanya juga manusia, apakah ada manusia yang tidak pernah berbuat dosa? Semua manusia pernah berbuat dosa kecuali para rasul ya, karena rasul itu, para nabi itu dimaksum oleh Allah. Ya. Bahkan para waliullah pun tidak mustahil untuk melakukan dosa. Sudah, maafkan saja. Toh kita juga sama sebagai sosok seorang istri, mungkin kita juga sering melakukan kesalahan yang kita lakukan kepada suami kita. Ya, kita saling memaafkan, mungkin itu akan lebih baik dan lebih indah. Jika kesalahannya itu udah fatal banget dan kakak tidak mau lagi bersatu, ya udah. Kalau tidak mau bersatu ya, makanya itu kan kakak mau bergaul lagi dengan istri, berarti kakak sudah memaafkan ya. Jadi begitu ya kakak Haryati, yuk kita berusaha belajar hati lebih baik dan lebih tenang. Ya baik, mungkin ya Masya Allah kayaknya teteh segini dulu dari pembahasan yang bertanya ya, sempat teteh jawab ya. Sekali lagi tadi kakak yang mau beli kopinya nanti kakak bisa beli di toko TikTok, Shopee, Lazada atau Tokopedia, dan juga di WhatsApp-nya nanti kakak cukup menghubungi saja ke Wawa Teteh atau nama itu semuanya Al Asran ya, mau IG Al Asran, mau Facebook Al Asran. Oh iya, ini juga ada satu info ya, banyak yang bilang sama teteh itu sana di Facebook mari banyak video teteh berjualan ini, berjualan itu, berjualan ini. Tidak. Itu semua yang di Facebook itu semua adalah video-video yang sengaja mencuri fiti-fiti teteh ya. Teteh itu tidak menjual produk apapun, yang teteh jual itu hanya satu, yaitu namanya produk kopi Al Asran, Lanang Jagat, Lanang Godek, Cimat Lanang, Gula Aren, sekarang produk baru yaitu Mangraga ya. Oke kakak, insya Allah kapan-kapan kita berjumpa kembali.